اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقرآن آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا غير بعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا جل وعلا وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا وإمامنا وعلى أهل بيته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan kepada para jemaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan dimanapun kita berada. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh usaha yang dilakukan oleh setiap muslim, bahkan setiap manusia itu berbeda-beda. Demikian juga setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Sungguh usaha kalian berbeda-beda satu dan yang lainnya. Namun sekalipun perbedaan dari setiap usaha, dari setiap kaum muslimin, maka harus berada di atas pondasi dan dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas dasar Islam, agar setiap usaha yang dilakukan oleh setiap muslim mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah taala dari usahanya. Tidak hanya sebatas usaha lalu mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apa yang datang dari Allah. Maka pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan memberikan beberapa dasar penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim ketika mereka bermuamalah, ketika mereka mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Di antara dasar yang harus dimiliki setiap muslim, terutama di dalam mencari ma'isyah, di dalam bermuamalah kepada sesama manusia, hendaknya mereka memiliki tiga hal ini. Dari sekian banyak yang disebutkan di dalam Islam, di antaranya yang paling utama adalah as-sidqu wal amanatu was-samhatu. Tiga hal ini sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap muslim di dalam bermuamalah, di dalam mencari ma'isyah, mencari penghidupan, di dalam berusaha. Apakah itu berdagang, berusaha, apakah dia saudagar, apakah dia pengusaha, dan seterusnya. Karena usaha secara Islam dibahas oleh para ulama, ada orang-orang yang berusaha dengan menjual barang-barang atau ada yang menjual jasa. Maka tiga hal ini penting untuk dimiliki oleh setiap muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal tersebut, pentingnya as-sidq, pentingnya amanah, kejujuran, lalu menjaga amanah,
lalu bersikap samhah. Samhah adalah memberikan kemudahan. Di antaranya sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "At-tajirul aminus saduqul muslim ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada yaumal qiyamah." Kata beliau SAW, seorang tajir, seorang penguasa, seorang pengusaha, seorang tajir, seorang saudagar, seorang pedagang, apapun itu profesinya dan usahanya di dalam mencari ma'isyah, seperti yang kita sebutkan tadi, ada orang-orang yang memang di dalam mencari keuntungan dengan menjual barang-barang, ada orang-orang yang mencari keuntungan dengan menjual jasanya. Maka harus memiliki al-amin, sikap al-amin, sikap amanah, menjaga amanah. Yang ini sudah dimiliki oleh Nabi kita SAW di awal-awal beliau hidup. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi, beliau dikenal menjadi seorang yang amin, yang menjaga amanah. Sekalipun beliau ditugaskan untuk menjualkan barang, menjadi seorang saudagar, beliau memiliki dan menjaga amanah yang diberikan kepada beliau. Beliau juga dikenal seorang yang jujur. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan tadi, seorang pengusaha yang amanah, menjaga amanahnya, lalu dia soduk, dia sidq, memiliki sifat jujur, dia seorang muslim pula, maka dia akan bersama para nabi, dia akan bersama para siddiqin, dia akan bersama para syuhada, yang kita ketahui bersama mereka adalah orang-orang yang akan menempati a'la darajatil jannah firdaus. Mereka adalah orang-orang, para nabi, siddiq, syuhada adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, merupakan derajat surga yang paling tinggi. Maka orang-orang yang berusaha dengan menjaga amanahnya, dengan menjaga kejujurannya, maka mereka akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur, siddiqin, demikian juga bersama para syuhada. Bahkan ini merupakan di antara cara untuk mendapatkan keberkahan dari usaha setiap muslim. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua pelaku transaksi itu memiliki hak khiyar, hak untuk memilih melanjutkan transaksi ataupun membatalkan selama keduanya belum berpisah. Lalu Nabi SAW melanjutkan, fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila kedua pelaku transaksi tersebut bersikap jujur, sidq, kedua-duanya bersikap bayyin tabyin, menjelaskan barang yang akan dia dagangkan, tidak menyembunyikan cacat yang ada pada barang dagangannya, maka akan diberkahi bagi keduanya pada dagangannya tersebut, pada usahanya tersebut. Lalu sebaliknya kata Nabi SAW, wa in kadzaba wa katama, tapi ketika kedua belah pihak tersebut saling berdusta dan menyembunyikan cacat yang ada pada barang dagangannya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus, dihilangkan keberkahan dari jual beli mereka, dari transaksi mereka, dari usaha mereka. Walaupun terlihat besar keuntungannya, tapi tidak ada barokahnya, sehingga hasil dari usahanya hanya dihabiskan untuk perkara-perkara yang sia-sia, bahkan untuk maksiat, bahkan kadang hanya untuk menutupi musibah demi musibah. Maka para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, sikap as-sidq itu lebih dominan, harus dimiliki bagi orang-orang yang berusaha ataupun berdagang dengan menjual barang-barang yang terlihat zatnya. Adapun sikap amanah ini lebih dominan kepada orang-orang yang menjual jasa, orang-orang yang menjual jasa dirinya. Apakah itu dia diberi upah setiap bulan, apakah dia itu diberi upah setiap pekan, apakah dia dipekerjakan oleh pemerintah ataukah swasta, pada dasarnya dia sedang menjual jasanya. Ini masuk bagian tijarah juga, yang mana dia harus amanah. Apabila sudah disepakati, maka dia harus menjaga amanah itu, tidak boleh dia khianati. Kalau sudah disepakati dia mendapatkan upah sekian dalam setiap bulannya, maka tidak boleh dia mengambil secara diam-diam keuntungan di luar dari itu, baik itu dengan sebab riswah, suap, ataukah tips atau yang semisalnya. Maka ini termasuk perkara yang haram, ini termasuk ghulul, kata Nabi SAW. Maka kedua hal ini sangat penting bagi siapapun yang berusaha, as-sidq wal amanah. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan,
Seorang pengusaha yang amin, as-saduq, muslim, maka dia bersama para nabi. Tidak mungkin para nabi bersama orang-orang yang berdusta. Tidak mungkin para nabi, para syuhada, orang-orang jujur bersama orang-orang yang berkhianat di dalam akadnya, di dalam kesepakatannya, di dalam transaksinya. Akan tetapi mereka bersama orang-orang jujur dan menjaga amanahnya. Bahkan kata Nabi SAW, "Addil amanah liman i'tamanaka wa lam takhun man khanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah itu kepadamu, dan jangan balas khianat kepada orang yang mengkhianatimu, karena khianat itu dosanya sangat besar. Sekalipun ada yang mengkhianati kita, tidak boleh kita membalasnya dengan khianat yang semisal. Kemudian yang ketiga, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, adalah sikap samhah. Setiap muslim harus memiliki sikap samhah ini di dalam bermuamalah, di dalam mencari ma'isyah. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sebab mendapatkan rahmat itu karena sikap samhah ini, yakni memberikan kemudahan bagi orang lain. Nabi SAW bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada." Allah Ta'ala akan merahmati seorang yang memudahkan ketika membeli, mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menuntut hutang. Saat dia menjual sesuatu, ketika dia sudah mendapatkan adanya keuntungan pada barang dagangannya tersebut, dia tidak mau terlalu tinggi sehingga menyulitkan orang yang membutuhkan barangnya. Dia memudahkan pula ketika membeli, ketika dia mendapatkan bahwasanya harga tersebut sudahlah cocok dan dia memang membutuhkan barang itu, dia tidak menawar dengan harga yang semurah-murahnya sehingga orang yang menjual pun kesulitan. Demikian juga ketika dia menuntut hutang pada orang lain, ketika dia dapati orang tersebut benar-benar sulit untuk membayar hutang, lalu dia berikan tangguh, dia berikan lagi tempo agar orang tersebut bisa membayar hutangnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Adkhalahul jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan." Allah akan masukkan ke dalam surga seorang yang mudah ketika dia membeli, mudah ketika dia menjual, mudah ketika dia cepat dia ketika membayar hutang, dan mudah pula dia ketika menuntut hutang pada orang lain. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memiliki tiga hal ini agar kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari setiap usaha kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara solusi yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengurangi dosa-dosa kita saat bertransaksi atau saat bermuamalah dan mencari ma'isyah adalah memperbanyak sedekah dari harta-harta kita yang halal, bukan dari harta yang haram. Akan tetapi walaupun kita berusaha dengan semaksimalnya, terkadang kita tergelincir, kemudian tertarik dengan sesuatu sehingga kita melupakan hukum-hukum Allah. Maka dari itu perbanyaklah bersedekah untuk menggugurkan hal tersebut yang kita lalai dari perkara-perkara tersebut. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, innasyaiṭana wal ithma yahduranil bai', fashubu bai'akum bis sadaqah." Wahai kalian para pengusaha, para pedagang, para saudagar, dan yang semisalnya para pengusaha, sesungguhnya syaitan dan perbuatan dosa itu sering hadir dalam transaksi jual beli kalian, dalam usaha kalian. Maka ikuti usaha kalian itu dengan memperbanyak sedekah. Tapi sedekah yang kita maksud di sini adalah sedekah dari harta kita yang jelas, itu dari hasil yang halal, karena Allah Ta'ala tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Nabi SAW mempermisalkan solat dan sedekah. Solat itu tidak diterima di sisi Allah tanpa toharoh,
tanpa dia berwudu, tanpa dia bersuci, sebagaimana Allah tidak akan terima sedekah dari hasil yang haram, dari hasil ghulul, dari hasil korupsi, mencuri dan semisalnya, dari hasil menipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat tanpa toharoh, tanpa wudu, sebagaimana Allah Ta'ala tidak akan menerima sedekah dari harta yang ghulul, dari harta korupsi, mencuri ataupun dari yang haram. Maka hendaknya kita memperbanyak sedekah dari harta kita yang halal, dan ini menjadi tuntutan bagi kita semua untuk mencari yang halal, karena itulah yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.